Konsep dasar epidemiologi part 2. Di sini kita bahas konsep sehat sakit, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia, dan juga ada riwayat alamiah penyakit. Yuk kita bahas satu persatu ya. Ada definisi sehat dan sakit. Sehat ini berarti kondisi dari keseimbangan yang dinamis antara unsur fungsi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang memungkinkan seseorang melakukan aktivitas sehari-hari. Sehat, ya udah sehat ya nggak ada masalah di dalam tubuhnya. Kalau sakit, ini ada gangguan fungsi fisiologis dari suatu organisme sebagai akibat dari infeksi atau tekanan lingkungan atau penyakit. Nah, menurut Perkins, ini sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari baik jasmani, rohani, dan sosial. Selanjutnya ada penyakit. Penyakit adalah keadaan ketidaknormalan tubuh karena adanya gangguan terhadap bentuk dan fungsi organ tubuh kita. Penyakit bukan hanya berupa kelainan yang dapat dilihat dari luar saja, akan tetapi juga suatu keadaan terganggu dari keteraturan fungsi-fungsi dari dalam tubuh. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia menurut H.L. Bloom, di sini ada keturunan, lingkungan, layanan kesehatan, dan perilaku. Kalau keturunan di sini adalah kondisi orang tua yang akan dapat diturunkan kepada anak keturunannya. Beberapa penyakit yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya antara lain leukemia, hemofili, kebotakan, buta warna, albino, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, dan sebagainya. Ini faktor keturunan atau faktor hereditas. Kemudian ada faktor lingkungan. Ini kalau faktor lingkungan mencakup lingkungan fisik, misalnya sanitasi lingkungan, kemudian lingkungan sosial, ekonomi, budaya. Ini kalau faktor ekonomi, misalkan dalam bentuk program-program peningkatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan stabilitas politik, juga keamanan. Kemudian ada faktor pelayanan kesehatan. Ini segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang kesehatannya. Misal klinik, puskesmas, rumah sakit, tenaga medis, paramedis, sistem kesehatan, program kesehatan. Kemudian ada faktor perilaku atau gaya hidup. Di sini adalah tingkah laku seseorang yang dilakukan setiap hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku seseorang ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain tingkat pengetahuan, umur, informasi yang diterima, pengalaman, dan kematangan spiritual. Nah, di sini nanti ada kaitannya dengan model segitiga epidemiologi. Menurut Don Bowden, di sini kalau diistilahkan itu ada triangle epidemiologi atau triad epidemiologi, menggambarkan interaksi tiga komponen penyakit, yaitu host, agent, environment. Nanti kita bahas juga itu di belakang. Konsep penyebab penyakit ini ada tiga, segitiga epidemiologi, jaring-jaring sebab akibat, dan model roda. Segitiga epidemiologi di sini proses timbulnya penyakit dipengaruhi oleh tiga faktor. Tadi sudah saya sampaikan ada host, agent, dan environment. Ketiga faktor ini saling berkaitan. Apabila terjadi perubahan pada salah satu faktor, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan akan bertambahnya atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Ini gambaran dari segitiga epidemiologi. Jadi menurut model ini, perubahan salah satu faktor ini akan mengubah keseimbangan di antara mereka yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya penyakit. Ada host, agent, environment.
Ketiga faktor ini akan berinteraksi kemudian mempengaruhi status kesehatan individu maupun masyarakat. Untuk host, penjamu, di sini ada umur, jenis kelamin, ras, keturunan. Jadi di sini adalah manusianya. Manusia sebagai makhluk biologis memiliki sifat biologis tertentu ya, ada umur, jenis kelamin, ras, keturunan, bentuk anatomi tubuh, kemudian juga status imunitasnya dia, status perkawinan, agama, kemudian manusia sebagai makhluk sosial di sini ada etnik ya, kemudian di etnik itu ada adat, kebiasaan, agama, hubungan keluarga, sosial, seperti itu. Kemudian ada lingkungan. Di sini ada suhu, curah hujan, kecepatan angin, kelembapan, seperti itu. Ini lingkungan memegang peranan penting dalam menentukan terjadinya sifat karakteristik individu sebagai penjamu yang memegang peranan dalam proses terjadinya penyakit. Ya, ada lingkungan biologis, ini flora fauna ya. Kemudian ada juga faktor pembawa infeksi di situ. Terus lingkungan fisik, nih, tadi yang sudah saya sampaikan ada lingkungan fisik tuh udara ya, keadaan cuaca, geografis, kelembapan, curah hujan, kecepatan angin, radiasi. Nah, di sini ada lingkungan fisik, kemudian lingkungan atau unsur kimiawi. Kalau unsur kimiawi, di sini ada pencemaran udara, tanah, air, ya, radiasi, begitu. Ada lingkungan sosial. Kemudian ada agent. Agent di sini di antaranya ada bakteri, chemical, psikel, nutrisional. Nah, kalau di agent di sini ada biologis, faktor biologisnya ada bakteri, virus, apalagi protozoa, metazoa, biotis, abiotis ya. Kalau abiotis di sini ada nutrient agent, chemical agent, physical agent. Kalau biotik dan abiotik ya kalau istilahnya. Kemudian kalau biotik ya tadi protozoa, metazoa, bakteri, virus, jamur. Bakteri itu misalkan ada Salmonella, kemudian metazoa ada Arthropoda, helminthes, kemudian protozoa itu Plasmodium, kalau virus ada polio, kemudian dengue, kemudian kalau jamur ini ada Candida, Tinea algae, kemudian histoplasmosis gitu. Kemudian kalau abiotik atau abiotis, di sini ada nutrien agen, kekurangan atau kelebihan gizi, gitu. Kurang lemak, misalkan kurang mineral atau kebanyakan lemak, kurang vitamin, kurang protein, kayak gitu, nutrien agent. Kemudian ada chemical agent, misalkan pestisida, logam berat, obat-obatan. Kalau physical agent ada suhu, kelembapan, panas, kebisingan. Kemudian mechanical agent. Mechanical agent di sini adalah pukulan tangan, kecelakaan, benturan, gesekan, getaran. Kemudian physics agent ini fisik agent ya, ada gangguan psikologi, stres, ya, depresi. Kemudian psychological agent di sini ada gangguan genetik. Itu bagian-bagian dari host, agent, environment. Nah, setelah ada segitiga epidemiologi, di sini ada jaring-jaring sebab akibat atau kalau dalam bahasa Inggris the web of causation. Oke, jaring-jaring sebab akibat. Model ini menyatakan bahwa penyebab penyakit tidak hanya satu sebab,
melainkan oleh serangkaian proses sebab akibat. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghentikan penyakit adalah dengan memotong mata rantai dari berbagai faktor tersebut. Di sini digambarkan penyakit X dipengaruhi atau disebabkan oleh dua faktor. Nah, dua faktor ini masih ada jelentreane di belakang, masih ada runtutannya di belakang yang mempengaruhi gitu. Di sini ada gambaran kejadian pneumonia pada balita. Ya, di antaranya ada agen mikroorganisme, kemudian daya tahan tubuh, status gizi, kemudian ada apalagi pencemaran udara indoor, pencemaran udara di dalam ruangan ini ya. Kemudian ada kepadatan hunian. Nah, masing-masing di sini 1, 2, 3, 4, 5. Status gizi, ini ada faktor sosial ekonomi, pendidikan, pengetahuan, dan pelayanan kesehatan. Kalau untuk daya tahan tubuh, ini dipengaruhi oleh pemberian ASI, kemudian faktor berat bayi lahir, umur, imunisasi, pemberian vitamin A, makanan tambahan, atau MPASI. Kemudian kalau kepadatan hunian, di sini ada jumlah orang yang ada di dalam rumah itu, kepadatan rumah, kepadatan kamar, ada berapa persen yang menghuni ruangan di setiap kamar, di setiap ruangan, di sini kepadatan hunian rumah. Kemudian ada faktor pencemaran udara indoor, pencemaran udara di dalam rumah. Ini dipengaruhi oleh ventilasinya ada atau tidak, besar atau kecil, banyak atau enggak. Kemudian perokok, ada anggota keluarga yang merokok, jenis dindingnya seperti apa, kemudian jenis lantainya keramik atau lantai semen atau lantai tanah. Kemudian asap pembakaran di dapur, kemudian letak dapur. Di sini akan sangat berpengaruh kalau dapurnya itu masih menggunakan kayu ya dalam memasak. Kemudian status gizi, ini tadi sudah tak sampaikan ya, sosial ekonomi, pendidikan, pendidikan ibu, pengetahuan ibu, pelayanan kesehatan. Ini contoh untuk jaring-jaring sebab akibat dari kejadian pneumonia pada balita. Selanjutnya ada model roda. Dalam teori ini, jadi teori penyebab penyakit model roda menekankan pada efek yang kuat interaksi antara lingkungan, baik lingkungan sosial, fisik, dan biologis, dengan inti genetik manusia yang mana faktor host dikelilingi oleh lingkungan. Contoh pada penyakit herediter tentunya proporsi inti genetik relatif lebih besar ya, relatif besar. Sedangkan penyakit campak, status imunitas penjamu dan biologis lebih penting daripada faktor genetik. Peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya dalam hal stres mental. Sebaliknya, pada penyakit malaria, peran lingkungan biologis lebih besar. Selanjutnya ada cara penularan penyakit, direct dan indirect. Direct di sini penularan langsung, kemudian indirect penularan tidak langsung. Kalau penularannya langsung berarti ya perpindahan agen secara langsung dari penjamu yang terkontaminasi ke penjamu yang rentan. Biasanya melalui kontak fisik ya, secara langsung orang per orang. Kalau indirect, ini penularan tidak langsung. Ini perpindahan agen melalui proses perantara menuju penjamu yang rentan sehingga menimbulkan penyakit. Nah, di indirect ini ada berbagai cara penularan. Di penularan tidak langsung ini ada airborne, kemudian waterborne, kemudian vehicle-borne atau vector-borne.
Kalau airborne di sini penularan melalui udara, misal penyakit TBC, penyakit TB, kemudian influenza, meningitis, rubella, kayak gitu. Masih banyak lagi yang lainnya. Kalau di Kesmas itu di sini kita bahas penyakit yang disebabkan oleh penularan melalui udara, airborne disease, waterborne disease, vector-borne disease. Lanjut. Waterborne disease, penularan melalui air, ada kolera, disentri, diare, dan sebagainya. Kemudian ada vehicle-borne atau vector-borne, penularan agent melalui bahan atau binatang yang telah terinfeksi. Misalkan melalui penularannya itu melalui kain, perabot rumah tangga, makanan, atau sisa kotoran binatang, kayak gitu. Vector-borne disease. Ini untuk cara penularan penyakit direct dan indirect. Di sini ada gambaran interaksi antara agen penjamu host dan environment lingkungan. Ada 5 model. Model A, B, C, D, E. Untuk model A, di sini model A, keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan yang lebih berat agen dibandingkan penjamu. Hal ini menunjukkan keadaan yang menguntungkan agen sehingga penjamu rentan terhadap penyakit. Kalau dicontohkan di model A ini terjadinya mutasi pada virus influenza. Kemudian ada model B. Di sini ada model B, keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan yang lebih berat penjamu dibandingkan agen. Hal ini menunjukkan keadaan yang menguntungkan penjamu. Contoh pola hidup sehat host atau penjamu kan host, sehingga meningkatkan daya tahan terhadap serangan agen. Selanjutnya ada model C. Model yang C, di sini keadaan di mana ketidakseimbangan disebabkan perubahan atau pergeseran faktor lingkungan yang lebih berat agen dibandingkan penjamu. Sehingga lebih berat penjamu menjadi rentan terhadap penyakit. Contoh terjadinya banjir yang menyebabkan airnya itu kotor, kemudian yang dapat menjadi agen sehingga penjamu mudah terserang penyakit. Selanjutnya model D. Model D, di sini keadaan di mana ketidakseimbangan disebabkan perubahan atau pergeseran faktor lingkungan yang lebih berat penjamu dibandingkan agen. Di sini contohnya lingkungan yang bersih sehingga meningkatkan kualitas hidup penjamu sehingga tidak mudah terserang penyakit. Nah, model yang model E ini sudah seimbang antara host, agent, dan environment. Ini model yang idealnya. Oke, ini model terjadinya penyakit atau keseimbangan antara agen dan penjamu ditentukan oleh posisi lingkungan terhadap keduanya. Ini ada 5 model. Berikut adalah gambaran riwayat alamiah penyakit. Di sini ada masa prepatogenesis, kemudian masa inkubasi, masa penyakit dini, masa penyakit lanjut, kemudian tahap akhir penyakit. Untuk masa prepatogenesis di sini dijelaskan, tahap ini telah terjadi interaksi antara penjamu dengan bibit penyakit.
Tapi interaksi ini terjadi di luar tubuh manusia. Dalam arti, bibit penyakit berada di luar tubuh manusia dan belum masuk ke dalam tubuh. Pada keadaan ini, belum ditemukan adanya tanda-tanda penyakit dan daya tahan tubuh penjamu atau daya tahan tubuh si host ini masih kuat dan dapat menolak penyakit. Keadaan ini disebut keadaan sehat. Jadi bibit penyakit belum masuk ke host. Ini masa prepatogenesis atau masa prepatogenesa. Kemudian ada tahap inkubasi. Ini sudah masuk patogenesis. Bibit penyakit mulai memasuki tubuh ya. Jadi di tahap ini bibit penyakit masuk ke tubuh penjamu, masuk ke tubuh manusia, tapi gejala-gejala penyakit belum nampak. Tiap-tiap penyakit ini mempunyai masa inkubasi yang berbeda. Misal, kolera, masa inkubasi kurang lebih 1-2 hari. Yang bersifat menaun, ini diantaranya kanker paru, AIDS, dan sebagainya. Ini masa inkubasi atau tahap inkubasi. Bibit penyakit sudah masuk ke tubuh. Kemudian tahap penyakit dini. Tahap ini mulai dihitung dari munculnya gejala-gejala penyakit. Orang sudah jatuh sakit nih, hostnya sudah jatuh sakit, tapi masih ringan sifatnya dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Bila penyakit ini segera diobati mungkin bisa sembuh, tapi jika tidak bisa bertambah parah. Jadi di tahap penyakit dini ini, kalau seseorang sudah jatuh sakit dan itu gejalanya masih ringan, kemudian segera diobati, mungkin bisa sembuh. Tapi kalau tidak diobati, ya mungkin bisa bertambah parah. Hal ini juga tergantung dari daya tahan tubuh manusia itu sendiri, self-care. Kemudian ada tahap penyakit lanjut. Pada tahap penyakit lanjut, penyakit host semakin bertambah parah. Jadi orangnya ini makin parah sakitnya karena tidak diobati atau pengobatan yang tidak teratur atau tidak memperhatikan anjuran-anjuran yang diberikan pada penyakit sejak dini. Makanya penyakit ini masuk ke tahap lanjut. Hostnya, manusianya terlihat tak berdaya dan tidak sanggup lagi melakukan aktivitas. Nah, ini di tahap inilah manusia atau host memerlukan perawatan dan pengobatan intensif. Selanjutnya tahap akhir. Tahap penyakit akhir di sini ada 5 keadaan. Sembuh sempurna dalam artian ya memang benar-benar sembuh ya, bebas dari penyakitnya. Sembuh tapi cacat, ini penyakit hostnya selesai, bebas dari penyakit, tapi kesembuhannya ini tidak sempurna karena terjadi cacat fisik, mental maupun sosial kayak gitu dan sangat tergantung dari serangan penyakit terhadap organ-organ tubuh penjamu. Kemudian ada karier. Di sini pada karier perjalanan penyakit seolah terhenti karena gejala penyakit tidak tampak lagi. Tapi dalam tubuh manusia itu masih ada bibit penyakit yang pada suatu saat bila daya tahan tubuhnya manusia itu menurun akan dapat kambuh kembali. Keadaan ini tidak hanya membahayakan si manusia itu sendiri, tapi dapat berbahaya terhadap orang lain atau masyarakat karena dapat menjadi sumber penularan penyakit. Ini istilahnya human reservoir. Kemudian kronis,
pada tahap ini perjalanan penyakit tampak terhenti, tapi gejala-gejala penyakit tidak berubah. Dengan kata lain, tidak bertambah berat maupun ringan. Jadi keadaan manusianya ini, keadaan hostnya masih tetap berada dalam keadaan sakit. Ini kronis. Kemudian meninggal, ya. Apabila keadaan penyakit bertambah parah dan tidak dapat diobati lagi, sehingga berhentinya perjalanan penyakit karena manusianya ini, orangnya ini meninggal dunia. Selanjutnya berkaitan dengan pencegahan penyakit. Jadi, pencegahan penyakit itu apa? Pencegahan penyakit adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecacatan. Berkaitan dengan pencegahan penyakit, di sini ada 3 pencegahan penyakit. Primary prevention, secondary, dan pencegahan penyakit tersier. Ada 3. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer di sini upaya pencegahan yang dilakukan selama fase prepatogenesis bertujuan untuk mencegah terjadinya insidensi penyakit dan meningkatkan resistensi penyakit. Metode yang dilakukan dengan promosi kesehatan dan usaha mengurangi resiko, misal vaksinasi, peningkatan kesehatan lingkungan, usaha mengurangi stres di tempat kerja, menjaga kesehatan lingkungan kerja, kayak gitu. Kemudian secondary prevention, pencegahan sekunder, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan selama periode patogenesis. Ini bertujuan untuk membatasi penyebaran dan beratnya penyakit serta pencegahan komplikasi. Metode yang dilakukan dengan diagnosis awal, misalkan kalau kasusnya kanker serviks, di sini screening kanker serviks. Selanjutnya ada pencegahan tersier, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan setelah terjadi perubahan yang tidak dapat dikembalikan seperti semula akibat proses penyakit. Bertujuan untuk membatasi kecacatan yang tidak perlu dan mengembalikan hidup sosial dengan memaksimalkan kemampuan yang ada. Nah, di sini metode yang dilakukan dengan membantu individu beradaptasi dengan kecacatannya atau keterbatasannya, misal dengan terapi rehabilitasi. Itu berkaitan dengan pencegahan penyakit. Ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, terakhir, di sini ada tingkatan pencegahan penyakit menurut level Danckart. Ada 5 tingkatan. Health promotion, ini promosi kesehatan. Biasanya kita ngasih penyuluhan penggunaan hand sanitizer dan masker untuk pencegahan kasus COVID, misalkan seperti itu. Pencegahan penyakit DBD menggunakan metode 3M, fogging, dan juga bisa pakai pencegahan banyaknya jentik nyamuk bisa pakai ikan cupang, misalkan seperti itu. Kemudian penggalaan olahraga teratur, seperti itu. Ini health promotion. Kemudian ada juga specific protection. Specific protection di sini perlindungan khusus ya, maksudnya menghindari penggunaan bahan pengawet pewarna makanan yang membahayakan kesehatan ya. Jadi mencegah para penjamu dengan menaikkan daya tahan tubuh melalui imunisasi. Kemudian kalau berkendara pakai motor yang menggunakan helm seperti itu. Perbaikan lingkungan ya, kita melakukan perbaikan lingkungan, mengurangi penggunaan bahan yang membahayakan kesehatan ya tadi, mengurangi
bahan pengawet, pewarna makanan, seperti itu, yang membahayakan kesehatan. Selanjutnya ada early diagnosis. Early diagnosis di sini diagnosa dini dan pengobatan segera. Di sini dilakukan bila penjamu ini sudah sakit, setidaknya sudah diduga ada penyakit. Penyakitnya ini masih bersifat ringan. Jadi mencegah orang lain agar tidak tertular, misalnya dilakukan dengan cara case finding, screening survei penyakit asimptomatis, deteksi dini pencemaran, kayak gitu, deteksi dini apa yang lainnya misal. Kemudian disability limitation. Pembatasan kecacatan. Ini dilakukan pada waktu penjamu sakit atau sakit berat dengan tujuan mencegah cacat lebih lanjut, fisik, sosial, maupun mentalnya. Misal, diamputasi karena ada gangguan, misalkan DM, diabetes mellitus, sampai kakinya itu perlu diamputasi, misal. Kemudian pada penyakit-penyakit menaun diatasi gangguan mental maupun sosialnya. Terakhir ada rehabilitasi, pemulihan, mengembalikan penderita agar berguna ya di masyarakat, maksudnya bisa beraktivitas secara normal, menjadi dirinya kembali seperti semula. Mengembalikan penderita agar berguna di masyarakat maupun bagi dirinya sendiri, mencegah cacat total setelah terjadi perubahan anatomi maupun fisiologi. Misal, fisioterapi pada kelumpuhan supaya tidak timbul kontraktur atau atrofi. Psikoterapi pada gangguan mental, kemudian latihan keterampilan tertentu pada penderita cacat, seperti itu. Kemudian penyediaan fasilitas khusus pada penderita yang mengalami kecacatan, seperti itu. Protesa pos amputasi ini juga termasuk bagian dari contoh-contoh rehabilitasi atau pemulihan. Ini 5 tingkatan pencegahan penyakit menurut Level dan Carr. Sekian topik berkaitan dengan konsep dasar epidemiologi part 2, ada konsep sehat sakit, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia, ada riwayat alamiah penyakit, kemudian tiga pencegahan penyakit, tadi ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier, kemudian ada 5 tingkatan pencegahan penyakit menurut Level dan Carr, ada health promotion, kemudian ada specific protection, kemudian early diagnosis, diagnosa dini dan pengobatan segera, kemudian disability limitation, dan rehabilitation. Silahkan disimak materi-materi saya selanjutnya.